Selamat sore, sahabat Kompas.com. Selamat datang di Kind of Talks edisi Ramadan. Seru ya. Oke, hari ini kami bakalan bahas soal padu-padan baju Lebaran untuk tampil stylish saat Idul Fitri. Nah, ini udah kelihatan ya kita bajunya ya. Udah edisi Ramadan, edisi Lebaran. Udah Meskipun berasa Ramadan. Lebaran masih sekitar 2 minggu lagi. Nah, aku langsung aja kenalin. Hari ini ada narsum spesial banget yang akan berbagi tips and trick nih ya. Mungkin nanti saat Lebaran kita bagusnya pakai baju apa sih? Di sini ada Mbak Istafiana Chandarini atau Mbak Irin. Halo, sahabat Kompas.com. Iya, Mbak Irin ini adalah founder dan juga CEO dari kami, brand modest kami ya. Mbak Irin, aku pengen dong diceritain dulu sebentar. Mungkin selain sahabat Kompas.com, mungkin ada kami people juga nih yang gabung. Iya, pastinya. Eh, Jadi mungkin pertama-tama aku nyapa dulu kali ya, semua sahabat Kompas.com dan kami people yang lagi nonton. Eh, kita mau cerita apa nih hari ini? Iya, kita mau ngobrol soal mix and match baju Lebaran Oke. nih, Mbak. Tapi sebelumnya, mungkin ada dari sahabat Kompas.com yang mungkin belum pernah dengar kami nih, Mbak. Oh iya. Mungkin bisa dikasih tahu sedikit. Kami ini udah lebih dari 10 tahun ya, Mbak ya. Aduh, tahun ini tuh sebenarnya masuk ke tahun ke-15-nya kami. Oke. Jadi, mungkin cerita sedikit ya. Kami tuh mulai di tahun 2009. Mhm. Jadi dulu sebenarnya kita nggak langsung mulai ke baju Muslim, tapi kita mulai dari apa ya tuh, kayak aksesoris-aksesoris, Oke. kalung, gelang gitu. Terus ada scarf yang bisa dipakai sebagai aksesoris tambahan sebenarnya. Mhm. Tapi terus si scarf inilah yang jadi cikal bakal hijab Mhm. sampai akhirnya di tahun 2012 tuh kita mulai full apparel modest. Dari mulai dress, atasan, celana, dan hijabnya itu sendiri gitu. Dan sampai sekarang lah akhirnya kami menjadi modest fashion gitu. Oke. Nah, sebelum kita lanjut nih ya, ntar keasikan ngobrol ya. Aku Iya. pengen ingetin dulu sahabat Kompas.com dan mungkin ada kami people yang gabung untuk komentar sebanyak-banyaknya nih. Boleh tanya juga ke Mbak Irin seputar baju Lebaran. Ini silakan di kolom komentar diketik aja pertanyaannya apa. Nanti akan dipilih 3 orang pemenang oleh Kompas.com. Jangan lupa sebelumnya syaratnya itu wajib follow Kompas.com. Akun penanya jangan di private, nanti kita nggak tahu, nggak bisa ngelihat akunnya dong, nggak bisa dicek. Nah, nanti hadiahnya aku spill dikit ya. Hadiahnya nanti akan ada voucher staycation. Yeay, satu voucher Seru staycation. banget. Kemudian ada voucher video berlangganan dan merchandise dari kompas.com. Oke, seru banget tuh. Makanya komentar yang banyak, boleh lebih dari sekali, boleh nanya terus juga ke Mbak Irin. Mbak Irin siap Siap menjawab ya. menjawab. Iya, oke. Kita lanjutin tadi, Mbak Irin kan tadi udah cerita soal yang Mm-mm. cikal bakalnya kami ya. Tadi Iya, awalnya dari scarf. soal dari scarf. Iya, dan mungkin bisa diceritain kami ini ciri khasnya apa sih kan Sebenarnya pattern ya Mbak ya, ciri khas kami tuh dari terkenalnya. awalnya scarf itu pun memang patternnya gitu. Oke. Jadi kita dulu awalnya tuh di 2009 mulai dari pattern yang kita buat sendiri dari tie-dye. Jadi kalau misalkan teman-teman sahabat Kompas.com di sini ingat dulu tuh di tahun 2009 Iya, 2010 iya, pernah iya. ada tren tie-dye Betul, yang betul. kayak semua orang pakai Iya, tie-dye iya, gitu. iya. Nah, itu dulu ya kami yang membuat gitu. Ah, Nah, sampai akhirnya di tahun 2014 tuh kita mulai berpikir aduh kayaknya kita harus pakai teknik yang lebih awet deh gitu. Karena si tie-dye itu kan kita dulu hijabnya unfinished, jadi kayak digunting oh, gitu. oke, oke. Dulu belum ada ya teknologi Gunting gitu laser, ya Mbak ya, laser. ujungnya ya. Belum Oke, ada oke. teknologi kayak sekarang. Jadi dulu tuh kita gunting manual. Sampai akhirnya kita berpikir ah kayak harus yang lebih tahan deh gitu. Karena kan customer beli mahal nih gitu. Pengennya awet dipakai terus gitu. Nah Mhm. akhirnya kita datang lagi dengan teknik print. Itu Mhm. kita debut pertama kali di Jakarta Fashion Week tahun 2014 kalau nggak salah. Oh, Pertama kali printnya 2014. itu. Nah, terus akhirnya berlanjut lah print sampai sekarang. Jadi memang kalau misalkan ditanya ciri khas, patternnya kami sih. Patternnya. Nah, Mm-mm. tadi Mbak Irin sempat mention juga ada di Jakarta Fashion Week ya. Iya, Selain itu juga sahabat kompas.com kami ini juga sebenarnya sudah di beberapa Fashion Week yang di internasional ya Mbak ya. iya. Mungkin boleh disebut terakhir Eh, kemarin terakhir London kemarin kita Fashion Week ya. berangkat ke London Fashion Week. Jadi di tahun yang sama sebenarnya di Februari kita sempat ke New York Fashion Week. Kemudian di Septembernya itu kita berangkat ke London. Jadi tahun kemarin lumayan tahun yang sibuk dengan Fashion Week. Dan oleh-olehnya dari London tuh kita bawa ke koleksi yang launching di bulan Ramadan ini. Oh, oh iya, iya. Yang kita Ini sebut ya, Orva. sama Iya. yang aku pakai juga Iya ya. yang kamu pakai dan yang aku pakai gitu. Oke, mungkin boleh di-spill dikit tuh tadi yang koleksi lebarannya Mm-mm, Orva series ya, mm-mm. betul ya. Itu
temanya apa, patternnya tuh Oke, detailnya jadi tuh. Orva ini tuh sebenarnya motifnya bunga-bunga rain lily. Jadi kalau Iya, misalkan diperhatiin nih ada ya. kecil-kecil nih bunga-bunga rain Di situ juga ada lily, ya. di situ juga ada, terus ada logo-logo Kamiya tapi kecil-kecil Iya, cantik iya, gitu. iya. Nah, sebenarnya rain lily tuh yang menggambarkan apa ya, pemulai sesuatu yang baru gitu. Jadi ya karena Ramadan ya, biasanya kan kita mungkin sibuk dengan kesibukan 11 Iya, bulan ke belakang. Nah ini aku pengen mengingatkan teman-teman semuanya untuk, ayo kita di Ramadan ini kita nabung lagi, kita memulai sesuatu yang baru lagi, iya, mulai semangat lagi untuk silaturahmi gitu, saling mengingatkan teman-teman untuk, karena kadang-kadang mungkin kita jauh dari keluarga, terlalu iya, iya. nyaman gitu kan. Jadi ayo kita Iya. sama-sama gitu sih. Lebaran mulai dari Lebaran nol mulai ya. dari nol. Iya, bener. Oke, ini mungkin aku akan sedikit bahas soal warnanya nih Mbak. Ini Mm-mm, kan mungkin akan mengacu ke tren warna ya Mbak ya. mm-mm. Ini apakah baru tren untuk Lebaran kali ini atau Ya. memang sebelum-sebelumnya nih juga sudah mulai ke arah sini nih? Karena kalau aku lihat nih kayak yang Mbak Irin pakai, ini kan mungkin agak-agak pastel gitu ya Mbak. Mm-mm. Beberapa tahun ke belakang kan pastel populer banget. Iya. Nah, itu apakah continue memang sampai sekarang Oke, masih? jadi sebenarnya karena koleksi ini memang oleh-oleh Bu dari London Fashion Week, kita tuh emang bener-bener research tren yang ada di Spring Summer 2024 ini gitu. Hmm. Nah, kalau yang ini tuh sebenarnya warnanya peach fuzz namanya. Ah ya. Jadi memang ini salah satu warna yang tren di 2024. Kalau ini netral ya, kalau yang Mbak Ya. Tasya pakai ini warna netral, memang selalu ada beige-nya. Kemudian ada juga di belakang aku yang warna biru, ini tuh namanya elemental blue. Jadi kalau misalkan teman-teman Google atau Hmm. misalkan lihat di WGSN itu memang warna yang tren tuh salah tiga ya, berarti bukan salah satu. Salah tiganya tuh ini gitu. Iya. Dan alhamdulillahnya memang tren ini juga diadopsi sama tren forecaster, banyak tren forecaster gitu. Oh, oke. Gitu. Jadi Perkiraan tren jaminan gitu ya. tidak ketinggalan tren. Ah, oke. Dan ini ada beberapa warna memang sengaja disiapkan karena kan ada orang yang nggak pengen main cerah nih gitu ya, Mbak Iya, ya. memang udah dipikirkan gimana caranya kalau misalkan pengen cerah pakai yang peach gitu. Nah, Nah, ini kebetulan kalau di kami namanya sunset blush. Jadi memang warnanya kayak cantiknya awan gitu iya, kalau misalkan lagi kayak sore ada hari yang rafel-rafel cerah gitu gitu. ya. Nah, ini tuh tekniknya please cut, tekniknya Ya. pleats. Jadi sebenarnya dia apa ya? Lipit ya, Hmm, teknik lipit. berlipit-lipit Nah, ya, ya. teknik lipit. Kalau Flowy. ini Ini apa aksennya namanya? ada di bagian depannya. Sebenarnya ini adalah Oke. aksen untuk menutupi apa yang harus ditutupi gitu Tapi ya. ini detail-detail seperti ini nggak sih Mbak bisa bikin kurus gitu. Kadang kan lebaran Iya, kita pengen jadi biar kelihatan sebenarnya rapi. makanya yang Mbak Tasya pakai ini tuh dia ngebentuk V shape gitu. Kalau Iya. misalkan dari sini kan dia Ah, kayak oke. Ke jatuhnya kamera kayak kali gitu. ya. Jadi Nah, kelihatannya memang apa ya, siluet badannya tuh jadi kayak A lebih gitu. kayak. Oh, oke, oke, Jadi oke, oke. memang secara siluet Iya. menguruskan. Oh, gitu ya. Dan kalau misalkan yang aku pakai ini, sebenarnya ini talinya bisa dicopot. Talinya bisa dicopot dan bisa di styling sesuai sama yang kalian mau. Ini kebetulan aku nggak bisa copot karena untuk tempat mic di belakang. Tapi dia tuh bisa ikatnya tuh bisa Oh, semuanya sesuai gaya diikat ya. sesuai gaya. Bisa nggak diikat sama sekali Iya, atau iya, bisa iya. diikat bagian depannya aja gini gitu. Iya, cantik Jadi ya. bagian belakangnya tetap longgar. Flowy, Gitu. flowy aku jadi benar-benar cakep. Udah cakep ya. Tapi memang ini ya, aku tuh selama ini mikir bahwa detail yang terlalu banyak itu akan bikin gendut. Ternyata enggak ya, Mbak ya? Enggak sih sebenarnya tergantung detailnya ya. Hmm. Lagi-lagi kalau misalkan memang too much, berat banget gitu memang ya model yang pakai ya biarkan mereka di runway cantik gitu. Tapi kalau misalkan kita untuk berlebaran memang kita pilih detail yang pas aja gitu Mhm. sih untuk terlihat beda dari yang lain, tapi terus juga kita yang tetap nyaman dan tidak berlebihan gitu. Mhm, oke. Nah, Mbak kan tadi kita udah ngobrol soal Mm-mm. koleksinya nih. Sekarang kita pengen putar video soal koleksi Oval Series ini. Boleh ya? Oke, Kita tonton dulu silahkan videonya ya. dinikmati. Ini berapa menit, Put? Daripada pakai itu putar aja biar cepet. Putar apa? Biar cepet nyari gambar belanja. Pertama, pertama isi dulu. Oh, cowok dulu. Nanti ini no, di detail
Kan dimasuknya ditunjukin kan. Berarti up nanti dari bawah ke atas. Kamera master Kenapa? tadi karena kepotong apa Oh, tidak. Ini nanti dipanggil dulu kan? Di sini dekat. Nggak ujuk-ujuk ada gitu maksudnya. Dekat situ kan? mulai. Atau modelnya jadi di tengah boleh nggak? Oh boleh boleh. Boleh. Nanti Mbak Irin ini ya kayak Heeh. baju yang Boleh nggak? ganti. Atau model yang iya Ya, jadi boleh, anak bisa gitu ya. Sama nggak Oke, standby. 15 Oh, 14 standby dong. Nah, Mbak Irin, tadi kan kita udah ngobrol nih, belum ngasih tahu nih bahwa koleksi ini sebenarnya ada koleksi buat cowok ya, Oh buat iya, pria. iya. Jadi memang setiap lebaran tuh kita menghadirkan sarimbit supaya Ya. semua orang bisa pakai. Oke, nah ini kebetulan kita udah siapin model nih, Mbak. Oh iya. Iya, untuk nanti dinilai sama Mbak Irin ini kira-kira udah cukup belum stylenya. Kalau Oke. enggak, dikritik aja nggak apa-apa, Mbak. Nih. Oh boleh gitu ya. Biar nanti justru pas lebaran jadi stylish. Nanti aku nggak boleh kesini lagi. Boleh ya? Main lagi. Oke. Oke, boleh masuk model. Silakan. Oke, silakan buat di sini. Ini berarti sama kayak yang warna abu itu ya, Mbak ya? Iya, ini sebenarnya sama pasangannya sama tuh aku. seperti yang kamu pakai. Oh gini berarti, Heeh. sarimbitan Jadi aku. sarimbitan makanya tadi aku sengaja supaya berdekatan karena sarimbitnya sama Mbak Tasya. Ya, tapi detailnya mungkin agak beda ya, Mbak. Boleh agak. Detailnya, jadi ini tuh kita ngambil motif dasarnya si pattern keseluruhan Orva. Jadi kalau misalkan dilihat di motifnya Mbak Tasya, punten. Iya. Ini tuh ada bagian wajik-wajik di sebelah sini, di bagian dasarnya, Iya. dan diambil jadi motifnya baju koko. Kenapa? Karena biasanya menurut research kita yang bertahun-tahun ini, biasanya bapak-bapak tuh nggak mau kalau disuruh pakai yang aneh-aneh, bener nggak Bapak? Betul. Aneh-aneh tuh dari segi warnanya apa Maksudnya modelnya? warnanya terlalu berani, kebanyakan detail, yang kayak gitu-gitu biasanya sekali pakai karena ditungguin sama istrinya gitu, tapi terus nggak mau pakai lagi gitu. Jadi yang aku seneng dari baju koko yang simpel, biasanya bapak-bapak tuh mau pakai untuk Jumatan, untuk hari Iya. Jumat ke kantor gitu, atau kalau misalkan ada acara akad nikah gitu, biasanya kayak gitu sih. Bener? Betul. Oke. Nah, boleh sedikit tips dong Mbak Irin. Ini kalau misalnya bapak-bapak ini mau pakai bajunya dari koleksi Orfani ya, terus untuk padu padan dengan sepatu dan juga celananya nih mungkin dari segi warna Nah, bisa itu dikasih. sih biasanya aku benar-benar bukan menyeragamkan ya, mix match-nya tuh sama istrinya juga gitu. Jadi kalau misalkan nih kayak sekarang kan Mas Rizky ya, Mas Rizky pakai kokonya, kemudian celananya hitam, sepatunya putih. Nah, biasanya tuh aku akan milih misalnya di istrinya ada tas hitam misalkan gitu supaya serasi lah gitu. Kemudian misalnya kerudungnya karena masih sepatunya putih, kerudung Batasya putih misalnya kayak gitu. Kita kurang kompak nanti kita Jadi kompak serasi tapi nggak harus kayak kamu pakai celana hitam juga gitu. Jadi kayak warna hitamnya kita bagi-bagi gitu. Kayak gitu. Dan yang aku suka juga sebenarnya si Orfani kan tadi ada 3 warna ya. Teman-teman sahabat Kompas belum lihat warna ketiganya itu sebenarnya ada warna ini kalau misalkan di WGSN warnanya elemental blue, tapi di kita warnanya blue aja. Nah, jadi aku tuh kemarin waktu di event launchingnya, suami aku pakai warnanya beige, tapi terus akunya pakai warna biru gitu. Tapi terus roknya warnanya beige gitu. Jadi penggabungan biru beige kayak gitu. Suami aku pakai celananya biru jeans gitu. Jadi memang bisa juga mix warna karena kadang-kadang ada keluarga yang nggak pengen terlalu kelihatan kayak ini pasukan apa sih gitu. warna-warni gitu ya Mbak? Karena biasanya kan ada juga tuh yang habis lebaran pengen main ke mall misalnya gitu. Jadi kayak serasi tapi nggak melulu harus sama. Itu juga bisa banget dieksplor kayak gitu sih. Oke, Mas Rizky ada yang mau tanyain? Oke, terima kasih. Terima kasih. Nah, berikutnya kita ada model cewek nih Mbak Irin. Mungkin ini banyak pertanyaan, banyak tips karena harus banyak bertanya. Nih pasti. Aku juga ada pertanyaan soalnya Mbak. Oh gitu ya, oke. Silakan. Nah, ini dia warna blue-nya. Ini pasangan Jadi, yang tadi iya ini sebenarnya pasangan yang tadi. Kalau misalkan muat mungkin bisa gitu kalau mau lihat. Nah, ini
nama dressnya Sahira. Sahira dress, detailnya kurang lebih sama kayak punya aku, cuman beda bahan aja gitu. Jadi ini yang dipakein teknik apa namanya lipitnya ini tuh si bahan satinnya. Jadi kalau misalkan teman-teman lihat nih nyaman banget karena lihat deh bisa di stretch sampai segitu tuh yang bagian badannya gitu kan. Terus Ini belakangnya ada talinya stretchnya di juga. bagian ini dia tuh ada nah ini teman-teman kadang-kadang bahkan kami people yang udah bertahun-tahun aja suka bingung ya. Jadi di bagian depan nih ada sedikit jahitan. Kenapa? Karena ternyata di bagian dalamnya ada lubang Oh, kancing gitu. Nah, si lubang kancing ini bisa dikaitkan ke bagian dalam. Nih ada kancingnya. oh jadi sebenarnya bisa Nah, menghasilkan terus dia tampilan yang bisa beda gitu ya menghasilkan Mbak ya. tampilan yang berbeda Oke, gitu. cantik banget. Nah, Kira-kiranya. kalau dari atas sampai bawah nih Mbak, Heeh. kira-kira sudah cocok belum perpaduan warnanya nih? Kalau aku cocok kalau suaminya pakai sepatu pakai apa namanya tadi celana Celana hitam hitam. gitu kan Oh, bisa. Nah, biasanya aku pilih kerudung yang lebih serasi kayak misalnya biru atau abu-abu atau putih gitu. Tapi lagi-lagi tidak menutup kemungkinan ya kalau misalkan tasnya pakai hitam bisa juga jadi cocok gitu. Jadi hmm. intinya biasanya aku tuh cari temen nih buat si kerudung. Temennya apa nih ya gitu atau sepatu Nah, ya. atau tas gitu. Nah, Mbak Irin ini kan kalau baju-baju lebaran itu identik dengan yang mungkin bertumpuk atau enggak cukup ini ya, kompleks lah detail gitu ya. Heeh. Perawatannya nih gimana sih Mbak? Ribet nggak? Perawatannya kalau misalkan yang ada detail plisket, biasanya kita cuci dengan air dingin. Mhm. Karena kalau misalkan di mesin cuci itu kan ada pengaturan ya, jangan pilih yang air panas karena akan bikin si detail plisketnya ini tuh nggak awet gitu. Mhm. Nah, kemudian karena bahannya memang tipis banget juga nih untuk yang lapisan luar nih kan sebenarnya transparan ya. Mhm. Lapisan luarnya model kita nih juga transparan. Jadi memang sebaiknya gentle wash. Kalau Mhm. misalkan mesin cucinya udah canggih, ada pilihan gentle, itu boleh banget dicuci Oke. di mesin. Tapi kalau misalkan teman-teman ragu, paling aman memang tetap cuci tangan gitu. Dan diangin-anginkan ya? Atau Dikeringkannya sih seperti biasa dengan digantung ya, tapi nanti ketika penyimpanan itu memang sebaiknya digulung. Jadi, nah ini aku nggak punya sampel lain yang untuk bahan plisket, plisketnya itu ya? tapi dia kayak digather together gitu, dijadiin satu terus digulung. Memang lapisan luarnya nanti pada Oke. saat akan dipakai harus disetrika lagi, Mhm. tapi menjamin si detail plisketnya ini tuh awet gitu. Oke, tips menarik. Nah, tips lainnya nih Mbak, mungkin bisa di-share juga soal bahan nih. Heeh. Kan mungkin kan bahan-bahan gamis, tunik, atau nggak baju-baju yang identik Mm-mm. untuk lebaran, itu kan orang mikirnya kayaknya panas nih. Padahal Oke. kita kan lebaran banyak beraktivitas nih, Mm-mm. misalnya silaturahmi. Kira-kira ada saran bahan yang bisa dipilih nggak Mbak? Mungkin dari koleksi Orpanya juga Oke. gitu. Nah, jadi memang panas atau enggak itu benar-benar tergantung banget. Kadang-kadang gini, ada polyester 100% yang enggak panas juga gitu. Karena secara harga bahan memang tinggi, dia ada teknologinya lah ya gitu. Apa namanya, weavingnya itu tuh somehow jadi adem gitu. Nah, tapi kita juga punya pilihan untuk yang kalau misalkan teman-teman mau pakai katun, ini juga ada katun. Kelebihan katun memang dia cepat dingin, tapi ketika kita berkeringat dia tidak cepat kering. Oh, oke. Itu sih. Nah, kalau misalkan yang polyester dia cepat basah juga kalau misalkan kita keringetan, tapi dia cepat kering. Oh, oke. Jadi misalkan kita masuk mobil sedikit, kena AC dikit, tuh udah langsung kering dia. Bedanya kalau misalkan sama yang katun, katun tuh biasanya lebih lama keringnya. Gitu. Mhm. Nah, ini kan sebenarnya koleksi ini kita juga belum mention bahwa ada koleksi anak-anaknya ya, Mbak. Ah, Iya, nah itu sebenarnya model atau potongan baju seperti apa sih kalau yang cocok untuk semua usia gitu, Mbak? Nah, kita tuh mengeluarkan dress nih buat Mhm. anak-anak. Aslinya sebenarnya itu midi Oke. dress. Tapi kalau misalkan, let's say misalkan umurnya 10 gitu ya, itu masih bisa pakai umur usia 8, masih Oh, bisa pakai umur oke. 12 juga. Jadi kalau misalkan 12 dia bisa achieve full length kayak gini panjang Oh, sampai iya. bawah. Tapi kalau misalkan dia size down bisa dijadiin tunik. Karena Oh, oke. potongan lengannya kita sengaja potongan yang besar, terus karet di tangannya juga nggak yang terlalu ketat. Mhm. Jadi memang bisa dipilih sesuai dengan preferensi anak. Jadi kalau misalkan si anak udah pakai hijab misalnya, bisa pilih yang size up. Tapi kalau Mhm. misalkan si anaknya
belum berhijab atau belum mau pakai hijab, pengennya mini atau midi, itu bisa banget pilih size yang di bawahnya. Oke. Gitu. Oke, terima kasih Kak Dinda ya. Kak Dinda makasih banyak. Iya, nanti bisa tampil stylish dengan bekal dari Distrap tips. ya Kak Dinda barusan. Iya, dengan tips dari Mbak Irin tadi nanti bisa tampil stylish ya. Nah, sahabat Kompas.com, aku mau ingetin lagi untuk komen dan nanya lagi karena nanti akan ada 3 hadiah ya yang akan kami pilih. Itu aku ingetin lagi hadiahnya nih biar semakin semangat komentar dan nanyanya. Nanti akan ada hadiah berupa voucher video berlangganan, terus ada merchandise dari Kompas.com dan ada voucher staycation 1 malam. Ini pasti pengen dong. Kita juga pengen nih Mbak ya. Kita pengen. Aku juga pengen. Aku mau dong staycation, ya nggak sih? Boleh berarti di rumah orang rumah suruh Oh, komen, orang rumah suruh komen. suruh nanya. Oke, kita lanjut aja ke tips-tips berikutnya nih. Oke, kita mau ada pertanyaan nih. Oh iya, Iya, mau ada pertanyaan, kita aku bacain menanti pertanyaan loh. dulu ya. Ternyata udah banyak, Mbak Wah ya. banyak ya. Kita bacain dulu ya, sahabat Kompas.com ya. Ya. Ini ada dari Kofifah New. Mm-mm. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Irin. Mau tanya dong, pemilih hijab yang sesuai bagaimana Mbak agar nggak kelihatan cabi? Nah, sebenarnya kalau pemilihan hijab tuh memang kita harus coba-coba ya. Tapi lagi-lagi tahun 2024 ini tuh tren hijab tuh banyak banget jenisnya. Banyak banget jenisnya sampai kayak ada semua hijab buat bukan untuk supaya cabi atau enggak, tapi supaya percaya diri atau enggak. Sebenarnya Oke. gitu sih. Karena kadang-kadang ada orang yang nyaman dengan bentuk muka yang bulat karena menurut dia aku lucu gitu. Kan ada juga gitu loh. Maksudnya. Jadi memang hijab tuh bukan gimana caranya supaya nggak cabi kalau menurut aku, tapi gimana supaya nyaman sih gitu. Tapi kalau misalkan sebuah tips untuk supaya kelihatan panjang mukanya, itu biasanya dipaduin juga sama make up ya. Tapi Oke. aku punya satu produk kerudung yang aku pakai. Ini tuh namanya Airy Voile. Oke. Memang ini tuh bahan andalannya kami sejak tahun berapa? Sejak udah beberapa tahun ke belakang, karena memang ini tuh enak banget untuk dibentuk gitu. Apa namanya, kalau misalkan pengen model yang nempel ke kepala dia bisa, tapi kalau misalnya mau ditegakin ini juga bisa gitu. Jadi biasanya sebuah kunci untuk supaya kelihatan lebih panjang itu tuh lebih ke atas aja sih modelnya. Dan ngelipet ininya tuh jangan terlalu dilipet ke bagian atas pipi, Ini tapi jadi lebih di bawah. Ya kayak Natasha gini deh, Nah, kurang aku lebih. langsung jadi mau ngaca. Langsung jadi pengen ngaca ya, nggak ada kaca nih kita di sini. Iya, tapi intinya tadi itu ya. Mungkin lo Pede mau ya. maju ke depan? Ayo sini. Ada model tambahan yang mau Nah, kebetulan mau kan hijabnya. ini ada tim aku dari kami. Cabi nggak kamu? Nah, Tapi jadi cantik ya. tapi cantik kan? Iya. Jadi makanya tadi aku bilang gimana caranya supaya nyaman sebenarnya. Ya nggak bener nggak sih? Tuh. Betul. Nah, aku sering ngeliat Tika ini ke kantor dengan berbagai model hijab dan dia sangat happy aja dengan penampilannya. Tapi kalau misalkan ke acara yang lebih formal, aku perhatiin Tika tuh selalu pakai hijab yang segi 4 kayak gini karena memang bisa ngebentuk muka lebih panjang gitu. Jadi dia ngelipetnya nggak harus nutupin pipi, tapi intinya kesan panjangnya ada, itu aja sih. Jadi ininya dibuat lebih segitiga, kemudian ininya tuh kalau lihat samping nggak terlalu dilipat supaya memang dia stay kayak gini seharian gitu ya nggak sih? Tuh. Betul. Oke. Dan apa namanya, si bahan Airy Voile-nya ini juga Airy bisa Voile juga diikat ya. dengan nyaman atau bisa diturunkan untuk model yang lebih syar'i dengan nyaman juga. Jadi dia tuh di leher nggak bulky ya, enak banget diikatnya gitu. Sebenarnya untuk tahu yang pas itu harus dicoba ya. Memang harus dicoba sih. Emang paling enak Coba ya. datang ke toko kami. Boleh Paling nyoba juga nggak sih? enak. Boleh ya? Boleh nyoba-nyoba ya? Boleh. Ada ruang gantinya yang nyaman banget. Jadi bisa nyoba, bisa duduk, bisa foto-foto, bebas. Oke. Terima kasih Mbak Tika. Aku barusan notice nih bahwa Mbak Irin, Mbak Tika, sama aku juga kebetulan nggak pakai daleman kerudung nih. Oh iya. Aku pengen tahu satu tips Mbak, gimana sih, orang kan suka mikir ya, kerudung itu ada melenyot gitu ya Mbak ya. Iya. Tipsnya gimana sih supaya kerudung ini tetap tegap? Tipsnya sebenarnya memang kalau misalkan ngelipet, kita nggak ada kerudung ya, Tika? Nggak bawa kerudung ya? Nah, biasanya aku tuh kalau ngelipet, kan aku suka males nyetrika ya. Ada kerudung. Ada ya? Ada. Oh iya. Iya, kita ambil dulu Boleh. supaya kita prakteknya lebih enak nih. Kadang kan itu problem ya Mbak. Kadang aku suka ngeliatin Kadang-kadang orang kita kalau berangkat melenyot pagi, lah. kalau disuruh nyetrika lagi tuh suka, Betul. bolehkah saya langsung berangkat aja gitu. Nah, jadi kalau misalkan kerudung segi 4,
biasanya, oh ada peniti sebentar. Bonus, Mbak. Bonus. Iya. Nah, jadi kerudung segi 4 ini tuh biasanya kalau misalkan otomatisnya tangan kita tuh pasti akan ngelipet kan gini ya. Mhm. Lipat 2, lipat jadi 4, and so Iya, on iya. gitu. Nah, ini tuh aku selalu minta sama Mbak di rumah untuk ngelipetnya dibagi 3. Oh, Memang dia lumayan lebih effort ya karena harus ngebagi sama gitu. baru tahu nih aku. Nah, masa Hacksnya sih? ini. Iya, kalau aku selalu Oke. nyetrika. Nyetrika dulu Setra- sebelum berangkat. aku soalnya males. Jadi Oke. dilipetnya 3 kayak gini. Kemudian ke bawahnya dilipetnya 3 lagi. Oke. Sehingga nanti pada saat mau dipakai, Mhm. bagian lipetan itu ada di pinggir gitu. Oh, Jadi seenggaknya kita udah kelihatan effort menyetrika lah gitu. Padahal kan enggak. enggak ya. Jadi Hacks disimpan banget di ini. lemari, ditaruh dengan kondisi Seperti seperti ini ya. ini Bagus gini gitu. tergantung sih, Mbak. Aku selalu kayak gini sih, Hmm. karena maksudnya lipetannya nggak nambah di Oke, bagian oke. lipetan. Ya, Kadang-kadang kalau misalkan digantung tuh suka ada kerut-kerut benar-benar. dan menambah kerjaan aku lagi. Oke, kita lanjut nih, Mbak. Gitu. Kebetulan Oke, pertanyaannya masih ada beberapa oke, lagi. oke, masih Masih ada banyak ya. 150 Aduh, pertanyaan, ya Mbak. Allah. Ini ada dari Suharlin Arlins. Izin tanya nih, Mbak, gimana cara pemilihan warna untuk perempuan yang kulitnya Berkulit mungkin gelap. agak gelap ya, Nah, kebetulan aku agar ngerasa susah. aku sih sebenarnya lumayan sawo mateng ya kulitnya gitu. Nah, kalau misalkan dulu nih awal-awal pakai hijab, rasanya nggak pede banget kalau misalkan harus pakai putih. Oh iya, Karena sama kan sih. kayak langsung, wow, kontras gitu. Tapi ternyata kuncinya adalah pakai lipstick yang sesuai. Oh, gitu. Oh, make Jadi upnya mungkin memang ya? sama make upnya. Hmm. Jadi kalau misalkan udah make up yang sesuai, aku ngerasa nyaman aja sih. Dan ketika si baju itu tuh warnanya udah color coordinated dengan cantik, the whole looknya akan terlihat cantik aja gitu. Hmm. Daripada kita memaksakan kita harus nurut sama warna pilihan kita sendiri, misalnya kayak aku pedenya cuma pakai hitam gitu, Oke, atau oke. aku pedenya cuma pakai warna tua. Ketika kita pengen pakai warna pastel, pas keluar aku ngerasa kayak kok gue belang-belang bentong ya gitu, kayak kok nggak nyambung ya Iya, gitu iya, sih iya. kadang-kadang. Jadi Oke. akhirnya pada suatu umurku yang lalu gitu aku memutuskan untuk kayak oh ternyata nggak bisa sih, aku cuman berani pakai beberapa warna Iya, tertentu iya. Dan gitu. tipsnya supaya color coordinate tetap harus dicoba ya, Mbak. Tetap harus Ya, dicoba. rajin nyoba, jangan Rajin nyoba, rajin styling, jangan cuma kayak hitam, aku kayak hitam dan aja. rajin cari referensi kali ya. Ah ya, Heeh, banyak tuh ya di internet ya. heeh. Oke. Ada Di pertanyaan kami berikutnya. dong, ya nggak Ya sih? boleh dong, kalau sambil ngobrol nih enak-enak Banyak ya, di boleh ya. kami Nah, boleh di referensinya. sahabatkompas.com langsung sudah disuruh datang sama yang punyanya langsung. Ini ada pertanyaan berikutnya Mm-mm. dari Helprika Suari. Tips berbusana untuk perempuan bertubuh mungil agar terlihat lebih Terlihat lebih tinggi. tinggi. Seperti apa? Baiknya pakai Baik dress atau atau rok nih, Mbak? pakai rok. Oke, Kebetulan aku juga mini. kamu juga mini ya. Iya. Nah, itu juga tergantung banget sama proporsi tubuh. Jadi kalau misalkan memang apa namanya pinggangnya tinggi, aku sebenarnya Oke. saran untuk justru accentuate bagian pinggang gitu. Kayak misalnya kalau misalkan nyaman dimasukin keseluruhannya gitu. Tapi kalau Oke. misalkan nggak ngerasa nyaman, biasanya yang penting aku kelihatan punya pinggang. Jadi Oh ya, ya. biasanya aku masukin Ini ya. di bagian pinggirnya. Kalau celana mungkin milihnya high waist gitu ya, Mbak? Iya, celana aku selalu milihnya Oke. high waist supaya kakinya terlihat lebih jenjang. Aku nggak pede, Mbak. Nggak pede ya? Tapi Nah, makanya aku bisa juga kalau misalkan nggak oke. pede tuh masukinnya di bagian samping. Oh, oke, Nah, oke. Tapi yang jelas kelihatan ada iya, shape. kelihatan Oh, ada oke. shape-nya gitu. Nah, kalau misalkan pakai dress kayak yang aku pakai, ini juga sebenarnya kan aku nggak pede ya kalau misalkan diikat keseluruhan sampai Iya, iya, belakang iya. gitu. Oke. Karena kan apa ya, aku juga nggak yang kurus-kurus amat, Mhm. nggak yang berisi lah masuknya gitu. Jadi aku memang ikat di bagian depan aja supaya orang tahu aku punya pinggang gitu. Tapi tetap sebenarnya bagian belakangnya tuh tersamarkan gitu sih. Ah, Biasanya oke. tipsnya seperti itu kalau aku. Oke, makasih banyak Mbak Irin. Oh, Sebenarnya ini satu pengen lagi. ngobrol banyak banget. Oke, Satu satu lagi, lagi. pakai heels yang sesuai sama warna kaki biasanya. Warna Oh, nude oke. itu akan lebih kelihatan panjang. Oh, malah sesuai warna kaki. Iya, karena kalau misalkan blocking colors gitu tuh Mhm. biasanya kelihatannya ya, oh sebenarnya itu sepatu gitu. Mhm. Kayak gitu sih. Oke. Nah, Mbak Irin, aku sebenarnya pengen nanya banyak banget nih. Iya, Cuma iya. kebetulan udah mau azan. Apa-apa, nanti Kita, kita ulangi lagi. iya,
Iya, nanti kita ketemu lagi setelah Iya. setelah Lebaran. Mbak Irin lihat aku apakah sudah stylish apa belum? Oh, Karena baik. tadi udah ada Jadi PR tipsnya dari ya. aku ya. Oke. Nah, sebelum kita tutup nih acaranya, aku ada pesan juga nih, mumpung bulan puasa, jangan tidur aja nih sahabat kompas.com yang puasa. Selain banyakin ibadah, banyakin juga untuk tetap produktif dengan menambah wawasan seputar puasa dengan atau mencari hiburan atau berdonasi di jernihberbagikompas.com. Kamu juga berkesempatan untuk mudik gratis dari Jakarta menuju Surabaya naik kereta. Ini pantun ya? Oh, bukan. Oh, nggak bukan. Caranya gampang, Bang. Oke, kamu ya aku kayak mikirnya Jakarta ke Surabaya naik kereta. Cakep. Untung tadi nggak ada yang cakep, cuma aku agak-agak peka aja ya. Oke, jadi ada kesempatan untuk mudik gratis nih sahabat kompas.com dari Jakarta menuju Surabaya naik kereta. Caranya gampang, cukup login di kompas.com /Ramadan, terus cobain semua fiturnya dan tonton, terus mana sih tonton dan baca kontennya untuk mendapatkan poin. Semakin banyak poinnya itu akan semakin besar kesempatan sahabat kompas.com untuk mendapatkan tiket mudik gratis. Yeay, aku juga pengen, tapi nggak ke Surabaya. Iya lagi. Iya lagi, berhenti di jalan kita. Nah, langsung aja kunjungin kompas.com/Ramadan. Terima kasih Mbak Irin, sampai ketemu lagi Sama-sama. sahabat Sampai ketemu kompas.com. Ya, sahabat kompas.com. terima kasih.